everyone. Media massa tanpa jurnalisme itu kayak smartphone tanpa internet. Ada tapi hampa banget kan? Media massa dan jurnalisme sering dikaitkan sebagai dua entitas yang sama, padahal keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling terkait erat. Video kali ini akan membahas hubungan di antara keduanya, di mana mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Media massa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Contohnya seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, dan internet. Internet itu contohnya seperti media sosial dan website. Kalian tahu gak sih kenapa media massa itu sangat penting? Biar aku jelaskan. Jadi, melalui media massa, kita dapat mengetahui peristiwa terkini, perkembangan ilmu pengetahuan, dan berbagai isu politik yang terjadi di sekitar kita. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Selain itu, jurnalisme merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa dengan memberikan informasi yang relevan, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya, kita akan membahas media massa dan jurnalisme. Ternyata media massa dan jurnalisme memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jurnalis membutuhkan media massa untuk menyebarkan informasi, sementara media massa membutuhkan jurnalis untuk menghasilkan konten yang berkualitas berupa berita, artikel, dan laporan investigasi yang menarik dan relevan bagi publik. Konten ini menjadi daya tarik utama bagi media massa untuk menarik audiens. Selain itu, jurnalis juga seringkali membawa ide-ide baru dan cara pandang yang berbeda dalam menyajikan berita yang dapat menambah nilai bagi berita media massa. Contoh pertama, misalnya dalam suatu liputan berita, jurnalis meliput peristiwa penting, kemudian peristiwa tersebut disiarkan melalui media massa. Selanjutnya untuk contoh kedua, misalnya melalui investigasi jurnalistik. Jurnalis melakukan investigasi mendalam terhadap suatu kasus, lalu hasil dari investigasi tersebut kemudian dipublikasikan oleh media massa. Untuk contoh yang ketiga, yakni jurnalistik warga, masyarakat ikut serta dalam menghasilkan konten berita melalui media sosial, yang kemudian dikutip dan diangkut oleh media massa konvensional. Jadi, hubungan antara jurnalisme dan media massa adalah hubungan yang saling menguntungkan dan krusial bagi keberlangsungan keduanya. Kualitas jurnalisme juga sangat bergantung pada dukungan dan independensi media massa. Media massa yang sehat membutuhkan jurnalisme yang berkualitas dan beretika. Diperlukan regulasi dan etika yang kuat untuk menjaga independensi jurnalisme dan mencegah penyalahgunaan media massa. Gimana? Sampai sini teman-teman sudah paham kan hubungan antara jurnalisme dan media massa? Intinya, jurnalisme dan media massa itu seperti pasangan yang tidak bisa dipisahkan, saling menguatkan dan juga saling melengkapi. So guys, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!